Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Iqomah Kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang senantiasa mengharap ridho Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini, malam yang ke-26 di bulan Ramadan, kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini terus berlanjut sampai ke malam-malam yang selanjutnya. Malam ini malam yang ke-27 ya, 27 bukan yang 26. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan renungan tarawih, yaitu tentang masalah hamba Allah yang mendapat kasih sayang. Itu terdapat di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 sampai selesai. Yang bunyinya yang tadi saya bacakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ada beberapa ciri orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman ini adalah kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Pada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak pandang bulu siapapun agamanya, warna kulitnya, semuanya akan dikasih sayang oleh Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus bagi orang-orang muslim. Kita ilustrasikan Ar-Rahman ini, kita punya orang tua itu maha kasih sayang kepada seluruh anak, pada seluruh manusia. Tapi Ar-Rahim itu lebih kasih sayang kepada anak kandung. Jadi anak sendiri kasih sayang. Tapi kasih sayang secara keseluruhan itu punya pada masing-masing orang. Diujinya apabila anak itu sakit, maka segala apapun yang dipunyai oleh orang tua maka akan diusahakan supaya orang tersebut sehat. Nah, itu sepintas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dikembali kepada persoalan tadi, bahwa hamba Allah yang mendapat kasih sayang yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apabila dia berjalan di muka bumi, maka dia itu tidak sombong, tidak angkuh. Kemudian apabila ada orang yang bodoh menyapa, maka senantiasa mengucapkan salam keselamatan. Jadi kita itu di dalam berjalan itu tidak angkuh, tidak sombong. Artinya apabila kita berjalan di muka orang lain atau di depan orang lain, maka kita senantiasa mengucapkan salam, mengucapkan kalau dalam bahasa Sunda punten. Nanti dijawab oleh orang yang
kelewati oleh kita, yaitu dengan mangga. Jadi jangan sampai kita dalam istilah Sunda nama solonong boy. Jadi yang pertama adalah apabila kita berjalan di muka bumi, maka kita tidak sombong, tidak angkuh. Kemudian apabila ada yang menyapa orang-orang bodoh atau orang-orang jahil dengan kalimat-kalimat yang menurut kita itu melecehkan, maka kita jawab dengan ucapan salam keselamatan, kedamaian. Jadi jangan sampai dibalas dengan kejelekan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menjadi hamba Allah yang ingin dikasihi oleh Allah, yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang pada malam hari senantiasa melaksanakan sujud atau sholat di hadapan Allah, atau dalam istilah sekarangnya sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan mungkin sholat tarawih ya. Sholat tarawih kemudian diakhiri dengan witir. Kalau nanti tahajud ada beberapa pendapat boleh melaksanakan tapi tanpa witir. Jadi yang kedua, orang yang ingin dikasihi oleh Allah adalah orang yang apabila malam hari dia senantiasa bersujud dan berdiri. Maksudnya adalah senantiasa melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam, yaitu ciri orang yang mendapat kasih sayang Allah adalah orang yang senantiasa berdoa, ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Karena neraka jahanam ini adalah azab yang paling serem, azab yang paling jelek tempatnya. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga, orang yang senantiasa memohon kepada Allah, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Kemudian yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya atau membelanjakan hartanya tidak kikir dan tidak boros, atau tidak boros dan tidak kikir. Jadi kalau kita membelanjakan, punya uang, apalagi sekarang di bulan Ramadan, itu jangan boros, dihabiskan sekaligus. Kemudian juga jangan kikir, karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Jadi kita harus sigar tengah, tidak boros dan juga tidak kikir. Nah, itulah yang keempat yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang kelima, orang yang mendapat yang dijuluki hamba Allah yang mendapat kasih sayang adalah orang-orang yang tidak berdoa selain kepada Allah. Jadi kita kalau berdoa itu hanya kepada Allah, tidak kepada gunung, tidak kepada batu, dan tidak kepada manusia. Karena itu merupakan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Jadi kita kalau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan tidak melakukan bunuh diri. Bunuh diri juga tidak diperbolehkan, itu haram. Walaupun diri kita kepunyaan kita sendiri seolah-olah ya, tapi itu tidak boleh kita melakukan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu hukumnya dua. Yang pertama dia sakit kan meninggalnya, kemudian yang keduanya nanti masuk neraka. Kemudian wala yajnun, dan juga tidak melakukan perzinahan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ya,
walladzina la yashhaduna zur, itu orang yang tidak menjadi saksi palsu. Jadi tidak menjadi saksi palsu. Jadi saksi palsu itu adalah orang yang tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak pernah merasakan segala sesuatu kejadian, kemudian dia bersaksi seolah-olah menyaksikan itu. Itu tidak. Jadi kita kalau ingin dijadikan hamba Allah yang dikasih Allah, maka kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi saksi palsu. Jadi harusnya menjadi saksi yang asli ya. Saksi asli adalah saksi yang langsung melihat kejadian itu. Kemudian yang keenam, walladzina dzukiru idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Jadi yang keenam, ciri orang yang hamba Allah yang mendapat kasih sayang, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia itu tersungkur ataupun menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah yang dibacakan, ayat Al-Quran, maka kita terenyuh ataupun kita sedih karena mengetahui apa yang dibacakannya. Kemudian yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang ketujuh, ciri orang hamba yang dikasih Allah adalah orang yang apabila yang didoanya itu mendoakan mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, dan cucu-cucu kita menjadi qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu adalah seorang anak yang enak dipandang mata. Jadi pika resepen, bukan pika sebelen. Nah, itu yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin jamaah tarawih yang dapat kami sampaikan pada renungan tarawih kali ini tentang hamba Allah yang mendapat kasih sayang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.